Suara saya kedengaran dengan jelas. Yap, terdengar dengan jelas. Oke, untuk preferensi instruksi, langsung saja unmute. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Kami percaya bahwa syarat mesin utama prioritas pertumbuhan sebuah kawasan adalah bukan hanya potensinya sangat besar, tapi apakah keuntungan tersebut secara komparatif lebih banyak dan unik sehingga eksklusif dari banyak kawasan di dunia. Masuk ke dalam setup juri. Ekonomi biru itu seperti apa? Ekonomi biru mencakup sektor konvensional seperti perikanan, aquaculture, pengolahan hasil laut, pariwisata, dan transportasi maritim. Jadi industri perkembangan ini resolve around sektor kelautan. Tiga buah konteks struktural. Satu, kami rasa tujuan ASEAN merupakan stabilitas regional sejak awalnya karena dibentuk sesuai untuk memprioritaskan agar konflik lebih rendah. Tapi B, dibentuk agar bargaining position kawasan lebih besar dari untuk kesejahteraan negara di dalamnya. Tapi kedua, makanya menurut kami ekonomi biru adalah merupakan sisi eksklusif dari ASEAN yang tidak dimiliki kawasan manapun seperti Eropa, Afrika, dan lain. Makanya Cina pergi ke ASEAN untuk cari ikan karena eksklusivitasnya lebih besar. Tiga, mesin utama artinya ekonomi biru menjadi karakteristik ekonomi ASEAN. A. Arus modal dari institusi diarahkan ke mayoritas ekonomi biru. B. Menjadi fokus arah kebijakan, diplomasi, dan untuk melindungi perkuat kapasitas. Tapi C. Menjadi fokus perdagangan ASEAN dengan kawasan lain. Artinya juri, ekonomi alternatif lain tidak lagi menjadi prioritas dan mesin utama ekonomi ASEAN adalah ekonomi biru. Masuk ke dalam kasus, mengapa ini sebenarnya menguntungkan bagi ASEAN? Lapisan pertama, analisis potensi dan permasalahan maritim ASEAN. Potensi kelautan bahari ASEAN itu sangat besar, juri. Menurut kami, ASEAN merupakan kawasan maritim paling penting dunia atas tiga alasan. A. Area ASEAN terdiri 60% perairan dibanding daratan. B. Laut ASEAN diapit oleh dua samudra yaitu Atlantik Hindia, membuat semua jenis fauna maritim dari dua samudra tersebut sangat beragam dan berkumpul. Tapi C. ASEAN ada daerah tropis, membuat jenis faunanya eksklusif dari kawasan lain dan reproduksinya melimpah karena hangat. Artinya, kawasan ASEAN merupakan kawasan maritim dengan potensi eksklusif dan sangat besar. Permasalahannya apa, juri? Satu, ada tumpang tindih kepentingan yang membuat konflik internal. Contohnya seperti Vietnam yang sering mencuri ikan laut yang ada di Laut Natuna Indonesia, kapal Filipina yang sering mencuri ikan di Laut Malaysia contohnya. Bahkan yang paling krusial, sengketa wilayah dengan Laut Cina Selatan yang mengklaim wilayah zona eksklusif ekonomi dari negara-negara ASEAN pada akhirnya. Tapi kedua, mayoritas negara ASEAN itu masih berkembang seperti Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Karenanya banyak negara ASEAN masih menggunakan peralatan melaut yang kapasitasnya kecil, bahkan alat ilegal seperti bom dan pukat. Ini terjadi karena dua hal. Ini disebabkan oleh tidak adanya urgensi ASEAN secara institusional untuk menghasilkan kebijakan yang bold dalam melindungi teritori lautnya, tapi dua, tidak ada insentif untuk meratakan kapasitas maritim dari negara-negara berkembang ini. Lapisan kedua, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini di sisi kami, juri? Satu, arus modal yang masuk ke ekonomi biru, contohnya eh, penghasilan maritim negara-negara dari anggota akan diberikan kepada negara ASEAN untuk kemudian diinvestasikan kembali menjadi program pinjaman atau subsidi kepada nelayan-nelayan dan pelaku ekonomi biru. Ini kemudian akan membantu mereka meningkatkan kapasitas peralatan-peralatan mereka, seperti kapal, seperti mesin-mesin, seperti kapasitas mereka untuk ya memperluas distribusi mereka menjadi lebih besar. Tapi kedua, akan ada pembentukan patroli laut dari ASEAN untuk memenuhi proses penjagaan yang lebih ketat di daerah sengketa. Contohnya, melindungi aktivitas nelayan negara nelayan ASEAN di Laut Cina Selatan atau di antara border misalnya, dan wilayah eksplorasi ASEAN resmi ASEAN yang membuat wilayah maritim kita lebih aman dan lebih produktif pada akhirnya. Tapi ketiga, akan ada forum diskusi anual atau rutin yang membicarakan kebijakan ekonomi biru sehingga kemungkinan besar penyelesaian konflik internal negara akan jadi lebih likely karena pencarian jalan tengah akan terjadi. Kenapa ini likely, juri? Satu, karena ada perasaan senasib dari ASEAN yang selalu ditindas oleh Cina, nelayan-nelayan Filipina yang kapalnya hancur, Vietnam dan Indonesia yang semua eksplorasinya dicuri oleh nelayan Cina. Jadi kita mau bersatu dan juga memaksimalkan profit yang ada yang selama ini tidak bisa dimaksimalkan. Tapi kedua, prasyarat untuk profitnya lebih besar adalah bekerja sama. Contohnya Indonesia yang harus menangkap dan kemudian mendistribusikannya ke Malaysia sehingga Malaysia bisa mengolahnya menjadi barang yang added value, contohnya otak atau obat-obatan atau kosmetik dan lain sebagainya yang kemudian dikirim ke Singapura misalnya untuk didistribusikan ke seluruh dunia sehingga ada insentif dari negara-negara
di dalam ASEAN untuk comply karena sistemnya sudah terintegrasi seperti itu. Apa dampak lebih besarnya lagi? Selain kestabilan internal dan profit, kami rasa ASEAN akan punya leverage yang lebih besar di kancah internasional. Setiap negara yang bekerja sama dengan ASEAN akan comply. Berganding power ASEAN yang kemudian profitable akan setara dengan kawasan lain. Contohnya, ketika kita melakukan negosiasi produk ke teknologi ke Eropa misalnya atau Amerika Serikat, akan lebih murah pada akhirnya karena kita juga impor produk yang lebih murah ke mereka, produk hasil laut ke mereka, makanya akan menguntungkan bagi kawasan. Komparasinya di sisi mereka apa, Juri? Di sisi mereka, ekonomi agraris sudah tidak lagi strategis bagi ASEAN dan tidak ideal menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi. Alternatif ekonomi agraris seperti seperti sawit, beras, dan kapas itu sudah besar perkembangannya di status quo. Karena sejak awal, pemerintah negara berfokus ke perkembangan seperti Thailand ke beras dan lain sebagainya, makanya banyak inovasi yang telah terjadi. Tapi kedua ini yang paling penting. Selain telah berkembang, potensinya juga sudah memenuhi titik jenuh dan tidak ideal untuk diprioritaskan. Ya, satu karena ada degradasi lingkungan yang disebabkan oleh ya pembukaan lahan dan lain sebagainya yang mengkonversi lahan subur dan hutan menjadi kawasan industri yang memicu deforestasi serta krisis air tanah pada akhirnya yang tidak sustainable di masa depan. Tapi kedua, produksi emisi karbon yang sangat tinggi dari pertanian sehingga mengancam potensi profit ASEAN kemudian di masa depan karena ya orang sudah karena ya Uni Eropa trennya atau negara-negara liberal trennya ya progresif dengan lingkungan yang menerapkan pajak karbon pada akhirnya sehingga tidak ideal demi kestabilan internal dan juga berbagai posisi yang lebih besar dukung tim pro. Terima kasih atas pidatonya. Untuk menyiapkan perdebatan, undang bicara pertama dari tim kontra. Tes, tes. Bicara satu tim kontra. Kak, sorry, kayak device temanku bermasalah. Boleh nunggu 2 menit kali ya? Maaf Oke, banget. kita akan menunggu terlebih dahulu ya. Apa udah terlihat dengan jelas, Pak? Yap, terlihat dan terlihat. Bicara satu tim kontra. Kak, sorry banget. Kayaknya temanku masih terkendala jaringannya. Boleh tunggu 2 menit nggak ya? Kalau misalnya tetap nggak bisa, nanti aku tukaran aja. Aku jadi P1, temanku WIP. Yap, oke. Kita akan tunggu lagi ya sampai batas waktu maksimum. Kalau masih tidak kembali, kita harus melakukan penukaran bicara untuk tim kontranya.
Kak, maaf tadi tiba-tiba laptop aku mati, jadi aku ganti device ke handphone. Ya, bisa dicoba untuk langsung mulai. Oke, langsung aja POI boleh raise hand. Ya, pidato akan aku mulai dalam 3, 2, 1. Sebelum itu, beberapa respon. Satu, mereka sadar dari awal pembicara pertama mereka bahwa sektor maritim itu sudah sangat struggle. Ada bentuk skenta, ada bentuk perebutan dengan China dan sebagainya. Tapi mereka sangat jumping logic. Kenapa ketika sektor ekonomi biru jadi prioritas, ini bisa mengatasi bagaimana bentuk sketa ataupun masalah yang sudah eksis yang sampai hari ini bahkan masih belum terselesaikan di status quo. Satu, yang paling mungkin adalah kamu akan dapat sensitivitas negatif misalkan dari China yang ini jauh lebih beresiko pada akhirnya. China di bawah Xi Jinping yang kebijakannya misalkan sulit untuk diprediksi dan sangat kejam dan sebagainya. Tapi yang kedua, mereka tidak pernah menjelaskan kenapa negara regional itu mau keikutsertaan prioritasan ini. Padahal mereka sadar bahwasannya tidak ada bentuk kepastian hasil, masih ada sengketa, masih ada problematika dan sebagainya. Makanya kita bilang ini bukan momentumnya untuk memprioritaskan ini. Tapi sehingga saya akan coba petakan debat ini dalam dua hal. Ketika prioritaskan integrasi biru sebagai utama pertumbuhan ASEAN ini itu pada akhirnya tidak terjustifikasi. Tapi yang kedua, kenapa dengan diversifikasi pemanfaatan berbagai sektor potensi yang ada di negara ASEAN justru lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi di ASEAN itu sendiri. Kedua sisi itu sepakat dan konsensus untuk memiliki tujuan yang sama. Kita sama-sama mau ada pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Tapi yang kita akan buktikan adalah kenapa dengan jadiin ekonomi biru sebagai sektor utama itu tidak akan jauh lebih strategis dan tidak juga proporsional bagi pertumbuhan ekonomi ASEAN itu sendiri. Tapi ada beberapa konteks. Satu, bagaimana penggambaran dunia di sisi oposisi. Mosi ini main di konteks ASEAN. Mari kita lihat bagaimana karakteristik dari negara ASEAN itu sendiri. Saya pikir ASEAN adalah gabungan dari beberapa negara yang memiliki persamaan nasib historikal yang terbentuk dan terasosiasi dan memiliki satu prinsip yang sama melalui deklarasi Bangkok. Tujuan ASEAN yaitu mereka mau kesejahteraan bersama atas negara anggota ASEAN itu secara komunal. Tapi B, saya pikir negara-negara yang tergabung dalam ASEAN juga bentuknya itu sangat heterogen. Artinya adalah negara ASEAN memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kita nggak bisa samakan potensi wilayah yang dimiliki negara anggota ASEAN. Artinya negara-negara tersebut tidak bergantung pada satu sektor yang sama. Ada yang bergantung pada maritim, industri, manufaktur, teknologi dan sebagainya. Artinya masing-masing negara itu punya potensi dan keunggulan mereka yang berbeda-beda. Makanya karena pertumbuhan ekonominya tidak dapat ditentukan oleh potensi sumber daya, tapi juga oleh diferensiasi potensi mereka masing-masing, nggak cuma ekonomi biru aja. Misalkan Indonesia punya kapasitas yang besar di perikanan, Singapura punya industri manufaktur yang besar dan sebagainya. Kalau ASEAN memprioritaskan ekonomi biru, maka investasi infrastruktur, human capital dan kebijakan regionalnya akan lebih banyak diarahkan ke sektor laut. Permasalahannya adalah kenapa negara-negara yang memiliki keunggulan yang bukan di bidang ekonomi biru itu mau nggak mau itu harus terintegrasi juga, mengalokasikan sumber daya mereka juga. Artinya secara prinsip ini melanggar prinsip pembentukan ASEAN itu sendiri nggak inklusif. Walaupun didominasi oleh negara kelautan secara geografis ASEAN, tapi saya pikir juga di negara ASEAN ada satu negara minoritas seperti Laos misalkan, artinya sangat jahat di mereka. Tapi masuk ke argumen kita. Satu, sebenarnya di kita itu bentuknya akan seperti apa case-nya? Kita bakal lebih milih untuk tidak menjadikan sektor ekonomi biru sebagai agenda prioritas baru. Melainkan kita akan berjalan pada agenda yang sudah ada di status quo yang lebih berorientasi pada konektivitas darat, ekonomi kreatif yang memanfaatkan potensi masyarakat lokal, sumber energi dan sebagainya, seperti teknologi hijau dan sebagainya, atau jual beli energi terbarukan yang ini membuat setiap negara itu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengelola dan menentukan arah kebijakan mereka atau seberapa besar pemodalan awal mereka dan kenapa mereka harus membuka bentuk investasi dan sebagainya. Tapi B, ini lebih proporsional karena artinya kita menyentuh seluruh potensi yang ada di negara anggota ASEAN. Kalau di mereka prioritasannya ada di ekonomi biru aja, artinya ekosistem yang lain seperti misalkan teknologi, manufaktur dan sebagainya nggak akan seoptimal itu juga bentuk pendukungannya. Tidak ada bentuk prioritasan, artinya benefit dan modalnya juga akan di sisi kita akan rata di berbagai sektor. Tapi yang kedua,
kenapa ketika dengan menjadikan ekonomi biru sebagai mesin utama ASEAN ini nggak terjustifikasi? Saya pikir ekonomi biru juga bergantung pada ekosistem yang ada. Ketika kita menjadikan manufaktur sebagai mesin ekonomi, kita masih bisa membangun pabrik baru, menambah tenaga kerja dan sebagainya. Tapi kalau laut itu sistemnya berbeda. Kalau stok ikan menurun, kita tidak bisa tiba-tiba langsung menaikkan pasokan ikan untuk sumber ekonominya. B, laut itu sangat fluktuatif. Jika terjadi kegagalan di laut, misalkan ada bocor pipa minyak lepas pantai misalkan, atau polusinya akan terbawa arus, merusak banyak negara. Karena kita nggak bisa membatasi peredaran air laut, resikonya sangat besar di sisi mereka. Pun mereka belum menjelaskan kerjaminan di sisi mereka seperti apa. Tapi ketika ASEAN memiliki tujuan untuk memaksimalkan ekonomi biru, karena itu adalah mesin utama mereka, negara ASEAN akan memiliki ambisi yang besar, saya pikir, untuk terus menggerus laut dan mengeksploitasi laut. Justru semakin buruk karena mereka fokusnya ke ekonomi biru, artinya yang terus dieksploitasi adalah ekonomi biru itu sendiri. Karena aku pikir ya mereka juga negara yang ambisius untuk memaksimalkan ekonomi bagi negara mereka, karena ya visi dari negara mereka adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, jadi ya akan ada bentuk ketergantungan dan sebagainya. Tapi kenapa justru ini akan membuat ASEAN semakin rentan dan bergantung? Ketika ekonomi biru menjadi prioritas, investasi masuk ke sektor kelautan seperti industri perikanan, pariwisata dan sebagainya, dan perdagangan maritim semakin besar. Semakin banyak aktivitas ekonomi ASEAN dan semakin bergantung pada laut. Tapi di worst skenario-nya adalah ketika laut tiba-tiba collapse, ada badai ekstrim, cuaca berubah dan sebagainya, atau penurunan stok ikan dan sebagainya, apa yang terjadi? Bukan cuma misalkan nelayan terdampak, tapi jauh lebih besar skala makro dampaknya. Artinya negara-negara di ASEAN ini juga akan terkena dampaknya. Ini sangat rentan karena ini akan terus terkonsentrasi. Tapi satu, saya pikir di sisi mereka ekonomi maritim yang seharusnya jadi mesin utama justru jadi penghambat karena resikonya, kita udah jelasin, resikonya akan sangat besar. Modal dan resikonya itu tinggi. Kalau misalkan jadi prioritas sektor lain akan kehilangan momentumnya. Misalkan di status quo yang sedang ada momentumnya, misalkan teknologi digital atau misalkan daratan dan sebagainya. Sekalinya kita kehilangan momentum untuk mengupgrade energi dan teknologi akan sulit karena fokusnya di sisi mereka itu ke sektor laut aja. Tapi kebijakan ekonomi seperti ekonomi biru yang dipaksakan, pertumbuhannya jadi nggak simetris. Hanya negara maritim yang besar aja yang bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Sedangkan negara Laos itu misalkan kecil dan marginal, mau nggak mau negara seperti ini harus ikut dalam ekonomi biru ini, tapi mereka nggak punya kapasitas sebesar itu. Tapi ini juga nabrak prinsip pertumbuhan inklusivitas ASEAN, karena artinya di sisi mereka ada gapnya, keterbatasan fundamental ASEAN, regulasi ASEAN yang tidak sesuai dengan ada regulasi ekstraktif yang butuh otoritas supranasional. Secara kelembagaan yang mengikat hukum dan ada sanksi non-intervensi prinsip ASEAN itu sendiri berdasarkan konsensus dan mufakatnya. ASEAN itu berbeda dengan Uni Eropa. Kalau Uni Eropa itu mereka bisa kasih sanksi dan kalau ekonomi yang nggak sesuai. Makanya ujungnya adalah kalau misalkan di sisi mereka mau capai GDP dan sebagainya, maka Ikatan ASEAN itu mau nggak mau harus ekstraktif, mau nggak mau mereka harus eksploitasi dan sebagainya. Artinya ini akan menghancurkan laut juga, karena saya pikir laut adalah perbatasan dan penopang beberapa negara. Artinya di sisi kita tidak hanya melindungi pertumbuhan ekonomi aja, tapi lingkungan dan bagaimana bentuk pendekatan proteksinya juga. Tapi yang kedua, di sisi kita itu seperti apa? Tapi di sisi kita seperti apa? Sorry, ini timernya di aku mati, Kak. Masih ada waktu nggak ya? Sudah 7 menit lebih, 7:20 lebih. Oh iya, sorry ya Kak, timer aku mati. Thank you, Bangga sebagai oposisi. Oke, terima kasih atas pidatonya. Selanjutnya mengundang bicara kedua dari tim Pro. Mati ya. Ya, 2, 1. Saya rasa yang kami lakukan itu bukan mau klaim klaim negara-negara ini, tapi kami mau lindungi aktor penting di sana. Kalau misalnya masalah maritim itu punya banyak struggle atau misalnya sengketa seperti itu, ya justru kalau diutamakan otomatis perlindungan itu akan berlangsung, karena itu adalah sumber pendapatan besar bagi negara-negara ini, sehingga supaya tidak mengganggu produktivitas ekonomi mereka harus lindungi kawasan-kawasan tersebut terhindar dari sengketa.
Tapi kedua, menurut kami negara-negara daratan itu akan tetap terintegrasi sebagai negara penambah nilai atau misalnya negara-negara yang untuk mengolah hasil ikan ataupun biota laut. Seperti misalnya Kamboja bisa bantu untuk distribusi ke Cina atau Vietnam untuk meningkatkan pengolahan. Sehingga mereka tetap terintegrasi dalam ekonomi biru dan mendapatkan keuntungan yang sama. Ketiga, laut saya rasa itu tidak fluktuatif karena laut itu sebesar itu dan pemanfaatannya akan sustainable pada akhirnya, karena ini ada karena ekonomi biru karena ekonomi biru itu bukan pemanfaatan energi-energi yang kotor. Tapi lanjut ke argumen, juri lihat kalau saat ini itu model pertumbuhan ekonomi terlalu bergantung pada ekspor manufaktur yang sudah menghadapi ruang ekspansi yang semakin terbatas. Kenapa? Karena satu, ASEAN sudah sangat terintegrasi dalam rantai pasok manufaktur global, seperti misalnya Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia dan Singapura sudah menjadi basis produksi untuk elektronik, otomotif, tekstil, mesin, dan berbagai lain halnya. Artinya, sektor ini sudah mendapatkan banyak investasi, infrastruktur, tenaga kerja, dan akses pasar. Jadi tambahan investasi baru tidak otomatis menghasilkan lonjakan pertumbuhan sebesar itu karena sektor tersebut itu masih baru. Atau kedua, ASEAN berhadapan dengan persaingan yang sangat ketat di sini. Karena negara seperti China dan India punya kapasitas manufaktur yang sangat besar. Ketika ASEAN terus mengandalkan ekspor manufaktur, artinya ASEAN harus bersaing dengan harga, upah, produktivitas, dan efisiensi. Akibatnya, semakin sulit bagi negara ASEAN untuk mendapatkan margin keuntungan yang besar hanya dengan menjadi tempat produksi. Artinya manufaktur sudah menjadi mesin yang digunakan terlalu lama dan ruang pertumbuhan tambahannya itu semakin mahal. Sementara ASEAN masih memiliki mesin pertumbuhan lain yang jauh lebih belum terintegrasi, yaitu ekonomi biru. Kenapa ekonomi biru itu eksklusif? Karena satu, ekonomi biru tidak akan mudah direplikasi karena keunggulannya berasal dari geografis dan ekosistem yang tidak bisa dibeli atau ditiru. Negara lain masih bisa membangun pabrik yang sama, tapi tidak bisa menciptakan seperti Selat Malaka, mangrove, atau bahkan terumbu karang di ASEAN. Ketika aset ini diintegrasikan, ASEAN punya keunggulan ekonomi yang sulit direplikasi negara lain. Atau kedua, kami rasa ekonomi biru ASEAN adalah aset yang penghasilannya akan sangat besar karena ketika ekonomi biru diintegrasikan, ASEAN bukan hanya punya produk untuk dijual, tapi juga ekosistem ekonomi maritim kayak sumber daya laut, produksi, pengolahan, pelabuhan, jasa maritim, pasar regional, atau sampai diekspor. Karena negara-negara ASEAN punya posisi geografis yang saling terhubung dengan laut. Integrasi ini yang menciptakan satu jaringan ekonomi yang besar. Jadi negara-negara besar yang masuk ke pasar atau supply chain ASEAN tidak cukup bernegosiasi dalam satu negara aja, tapi mereka membutuhkan akses keseluruhan ekosistem tersebut. Satu, ketika ASEAN sudah membentuk integrasi ekonomi biru ini, apa yang terjadi dari sisi negara besar? Negara-negara seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, India dan Uni Eropa tidak lagi melihat Indonesia, Vietnam, Filipina, dan negara-negara ASEAN lain sebagai pasar yang berdiri sendiri. Mereka melihatnya sebagai satu ekosistem ekonomi laut, sehingga negara besar itu tidak bisa akan berpindah pasar lagi, tetapi langsung dikoordinir ke ASEAN aja. Karena posisi ASEAN akan menjadi sangat eksklusif, karena ASEAN punya laut yang sangat luas dan posisi geografis yang strategis. Sehingga integrasi ekonomi biru berarti ASEAN sebagai pemasok penting untuk perikanan dan produksi pangan laut, atau kedua, industri pelabuhan dan logistik. Negara besar punya modal dan teknologi, tetapi tidak selalu untuk mempunyai sumber daya dan lokasi geografisnya, dan sebaliknya ASEAN punya itu semua, sehingga negara besar juga membutuhkan ASEAN sebagai bagian penting dari supply chain mereka. Ketergantungan dua arah inilah yang menciptakan bargaining power. Tapi bagaimana bentuk keuntungan yang didapatkan negara-negara ASEAN? Satu, perikanan dan produk pangan laut. Kalau masalah laut itu fluktuatif, saya rasa tidak, karena nilai ekonominya bisa berasal dari menjaga ekosistemnya, bukan hanya mengambil ikannya saja. Misalnya terumbu karang dan mangrove yang tetap hidup akan menjadi daya tarik wisata dan menghasilkan pendapatan untuk hotel, restoran, transportasi, dan masyarakat pesisir. Biota laut juga bisa menjadi basis aquaculture, rumput laut, serta riset-riset
bioteknologi dan produk turunan. Jadi semakin sehat ekosistemnya, semakin lama sumber pendapatannya bisa dipertahankan. Ini berbeda dengan overfishing. Kalau pendapatannya hanya berasal dari menangkap ikan, semakin banyak ditangkap memang semakin besar pendapatan dalam jangka pendek. Tapi stok ikan turun dan pendapatan akhirnya ikut turun. Dalam ekonomi biru yang terintegrasi, saya rasa pendapatan bisa dialihkan ke aktivitas yang tidak mengharuskan biota tersebut terus-terusan diambil. Tidak, terima kasih. Seperti jasa konservasi, aquaculture, dan juga pengolahan bernilai tambah. Dibandingkan sama manufaktur, ekonomi biru tidak hanya untuk menciptakan nilai ketika barang itu diproduksi, ekosistemnya sendiri juga bisa menjadi aset ekonomi. Terumbu karang yang tetap sehat bisa terus menghasilkan aktivitas wisata dari tahun ke tahun tanpa harus diambil seperti bahan manufaktur. 2. Blue economy bukan cuma mengambil sumber daya laut, tapi juga menggunakan laut sebagai basis untuk menciptakan banyak industri dengan nilai tambah tinggi. Jadi sektor tradisional dan modernnya akan saling menyambung. Misalnya satu, di tradisional sektor, bahan baku untuk industrialisasi kayak misalnya perikanan bukan cuma untuk menangkap ikan, ikannya juga bisa masuk ke pengolahan makanan, cold chain, packaging, ekspor, dan logistik. Atau kedua, aquaculture bukan cuma budidaya ikan, ia juga menciptakan kebutuhan untuk pakan, teknologi budaya, obat, monitoring, dan hingga processing. Atau ketiga, tourism juga bukan hanya sekedar misalnya wisatawan yang datang ke pantai, tapi juga menggerakkan hotel, transportasi laut, restoran, diving, atau jasa-jasa konservasi lainnya. Kedua, modern sectors membuat ekonomi biru akan menjadi industri di masa depan karena pertama misalnya ada renewable energy seperti offshore wind atau energi laut yang membutuhkan infrastruktur, engineering, manufaktur, dan lain halnya. Atau kedua, bioteknologi menggunakan organisme laut untuk menghasilkan obat, kosmetik, pangan, dan material baru. Nilainya akan jauh lebih tinggi daripada menjual organisme mentah atau misalnya manufaktur. Artinya, satu aset laut dapat menghidupkan banyak sektor sekaligus. Inilah mengapa blue economy adalah platform industrialisasi baru, bukan hanya menjual sumber daya tapi juga menggunakan sumber daya tersebut untuk membangun seluruh ekosistem industri bernilai tambah tinggi. Terima kasih. Terima kasih atas pidatonya. Perdebatan mengundang bicara kedua dari tim kontra. Cek Kak, apakah terdengar jelas? Terdengar dengan jelas. Oke, mungkin ada penyebutan beberapa negara dan ya sorry kalau ada isu sensitif hanya untuk kepentingan debat. Oh bentar Kak, aku mau set timer manual. Ya, anyway kalau mau POI, present aja. Karena kasusnya banyak, ya nanti akan aku coba tawarkan. Tolong jangan spam. Pidato dalam 3, 2, 1. Sanggahan untuk tim proposisi terlebih dahulu. Pertama, kasus Pro 1 menjelaskan sumber daya tiap negara itu berbeda. Misal Filipina dan Indonesia yang kaya dengan laut karena negara kepulauan. Atau mekanisme yang mereka sampaikan, misal Indo jual barang mentah ke Malai terus diproduksi lalu diekspor ke Singapura. Argumen ini membuktikan apa? Sebenarnya integrasi itu jadi nggak perlu dan nggak penting karena yang dibawakan adalah sebagian wilayah doang. Gimana nasib Laos yang wilayahnya full daratan dan memiliki kesenjangan yang sangat besar? Mereka nggak dapat ikut andil dalam pertumbuhan ini. Artinya konteks prinsip di sisi mereka terkait ASEAN yang mau sejahtera bersama itu juga nggak bisa duduk karena kontradiksi di sini. Ini nggak akan pernah tercapai. Maka jawaban masalah sisi mereka sebenarnya itu nggak perlu melakukan integrasi ASEAN. Hanya perlu hubungan bilateral antara kedua belah negara atau beberapa negara yang punya kepentingan saja. Artinya konteks di sisi pro itu jadi nggak penting dalam debat ini. Tapi dua, terkait isu forum untuk menyelesaikan masalah penangkapan ilegal atau contoh case Cina yang mengambil ikan misalkan, ini nggak eksklusif atas 3 lapisan analisis. Pertama, sebenarnya udah ada forum untuk melaporkan pelanggaran ini, misalnya lewat PBB atau lembaga terkait. Makanya tiap negara itu punya batas wilayahnya masing-masing, ada zona ekonomi eksklusif dan lain sebagainya. B, kalaupun ada kapal asing masuk, ada insentif militer yang juga bisa untuk mengamankan wilayah tersebut.
tembak aja seperti yang dilakukan oleh Ibu Susi misalnya. Artinya yang perlu dikuatkan bukanlah integrasi militer negara lah yang perlu dikuatkan atas dasar ini. Tapi makanya ini jadi nggak eksklusif di sisi pro. Misal kalau Cina melanggar ketika integrasi kamu lakukan, apa yang kamu akan lakukan terhadap mereka? Karena ASEAN nggak punya kapasitas atas insentif masih kebergantungan dengan negara Cina misalkan. Tapi tiga, terkait isu keberlanjutan lingkungan, klaim GOV terkait emisi karbon yang dihasilkan di wilayah daratan, ini simetris di kedua sisi, karena kalau mengejar pertumbuhan, maka kamu juga harus melakukan eksploitasi. Tapi B, udah ada regulasi seperti minimum karbon yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan di daratan atau visi SDGs yang memaksa perusahaan untuk berkelanjutan. Jadi argumen ini juga nggak eksklusif di sisi pro. Tapi empat, mekanisasi ekonomi biru yang kamu mau seperti kontrol stok dan lain sebagainya, ini kontradiksi dengan apa yang kamu inginkan terkait supply and chain. Pun kenapa negara besar mau bergantung ke kamu, belum ada analisisnya. Terkait aquaculture, masih banyak negara yang lebih kredibel di mata dunia. Misal apa? Jepang yang punya teknologi laut, ataupun obat-obatan yang kamu buat juga. Ini jadi nggak eksklusif di sisi ASEAN, jadi integrasi nggak perlu kita lakukan. Saya pikir sebenarnya kedua sisi di debat ini itu punya tujuan yang sama. Kita sama-sama ingin pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Kita sama-sama ingin ada peningkatan perdagangan, investasi, dan lain sebagainya. Tapi saya pikir permasalahan utama dari pemerintah adalah mereka terlalu cepat menyimpulkan bahwa karena ekonomi biru itu masih memiliki potensi yang besar, maka ekonomi biru itu dijadikan mesin utama pertumbuhan ekonomi ASEAN. Padahal perbedaannya sangat besar di sini. Antara sektor ini penting dan perlu dikembangkan, dengan sektor ini menjadi prioritas atau mesin utama pertumbuhan area kawasan. Dan saya pikir burden kami sebagai oposisi sebenarnya cukup sederhana. Kami nggak perlu membuktikan kenapa ekonomi biru itu buruk. Kami hanya perlu membuktikan mengapa tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mengorbankan strategi multisektoral ASEAN demi menjadikan ekonomi biru sebagai mesin utama pertumbuhan. Maka saya akan menjelaskan beberapa hal dasar dalam debat ini. Pertama, setup sebenarnya ASEAN itu seperti apa? ASEAN bukan satu negara, ASEAN merupakan kumpulan negara yang memiliki kondisi geografis, struktur ekonomi, kapasitas industri, sumber daya yang berbeda-beda. Artinya heterogen di sini. Ada negara yang kuat di sektor maritim, misalnya Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang negara yang memiliki economic engine yang lebih bergantung pada sektor-sektor lain. Mungkin akan ada juga negara yang fokus terhadap agrikultur dan energinya. Artinya ASEAN memiliki comparative advantage yang berbeda-beda. Dan saya pikir ini penting karena pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar potensi sumber daya yang kita miliki. Pertumbuhan juga ditentukan oleh seberapa produktif kita mengubah sumber daya tersebut menjadi economic value, sebuah nilai tambah. Jadi ketika Indonesia mungkin memiliki comparative advantage yang besar dalam bidang Pfizer atau maritime resource yang disebutkan oleh Pro, belum tentu hal yang sama berlaku bagi negara ASEAN lainnya. Inilah jadi pertanyaan besar untuk sisi Pro yang harus mereka buktikan. Dan ketika kita mengatakan ekonomi biru sebagai mesin utama, maka kita pada akhirnya mengatakan bahwa sebagian investasi, infrastruktur, human capital, teknologi, dan lain sebagainya itu dijadikan fokus utama atau dijadikan sebagai kebijakan di ASEAN sendiri yang diarahkan lebih besar terhadap sektor laut. Pertanyaannya jadi sederhana, kenapa kita harus menganggap bahwa satu sektor akan menghasilkan return paling besar bagi seluruh ASEAN kalau kita berkaca pada profit oriented doang atau pertumbuhan dari tiap negara doang. Makanya argumen saya jadi valid di sini. Saya pikir ini adalah kelas pertama dalam debat pemerintah. Mereka harus membuktikan bahwa ekonomi biru bukan hanya sektor yang punya potensi, tetapi merupakan sektor yang paling baik untuk dijadikan prioritas. Karena sumber daya negara itu terbatas, kapital terbatas, human capital terbatas, kapasitas birokrasi itu terbatas, bahkan political attention itu juga terbatas. Jadi kalau kita memberikan prioritas kepada satu sektor aja, pasti ada opportunity cost yang harus kita bayar terhadap sektor lain. Misalkan pemerintah meningkatkan investasi besar-besaran pada pelabuhan, sektor fisher yang mereka maukan, maka ada hal-hal yang dikorbankan, misalnya apa? Pengembangan energi ataupun hal-hal yang lebih sifatnya lebih urgent dan prioritas sesuai dengan status quo yang ada. Maka kapital tersebut tidak digunakan untuk manufacturing atau digital ekonomi yang lagi marak-maraknya sekarang. Kalau mereka tidak bisa menjawab kenapa blue economy bisa seinklusif itu untuk semua, maka mereka tidak akan pernah membuktikan bebannya Pro harus kalah dalam debat ini. Tapi tiga, dan yang lebih problematik, laut itu sebenarnya memiliki natural constraint dan ini jadi eksklusif di sisi kita. Saya pikir ada perbedaan fundamental antara ekonomi berbasis laut dan beberapa sektor ekonomi lainnya. Misal ketika kita mengembangkan manufaktur, ketika demand meningkat, ketika permintaan meningkat, kita gampang aja loh curi bikin pabrik baru karena ya wilayahnya darat saja. Berbeda paralel di sisi Pro,
ketika emang laut mereka mau jaga keterbatasannya, ketika demand menumpuk nih dari global, sorry, waktu udah nggak habis, nggak sempat terima POI, jadi gimana mereka bisa bangun pabrik baru di laut? Ini jadi pertanyaan besar. Artinya demand advantage ketika demandnya besar di sisi mereka, mereka nggak bisa juga capture demandnya karena ya mereka ingin keberlanjutan, isu-isu dan lain sebagainya, mereka nggak bisa capture itu. Tapi terakhir, kenapa ini menjadi lebih berbahaya di ASEAN? Karena kita tidak berbicara tentang laut yang sepenuhnya aman dan tidak memiliki konflik kepentingan. Kita berbicara tentang kawasan yang memiliki maritim dispute, overlapping dan kepentingan strategis-strategis lainnya. Makanya isu di Laut Cina Selatan itu menjadi isu topik urgent di debat ini. Karena apa? Kepentingan politik itulah yang menjadi chaos di sisi mereka. Makanya saya jadi mempertanyakan, kenapa sih negara-negara ASEAN bisa jadi setiba-tiba itu bareng mereka untuk melawan Cina dan lain sebagainya atas dasar kepentingan tiap negara itu berbeda-beda dan sangat heterogen. Jadi kasus pro nggak bisa dibeli dalam debat ini. Beli kasus oposisi selesai. Terima kasih atas pidatonya. Berikan perdebatan mengundang cara ketiga dari tim pro. Tes suara saya terdengar dan jelas. Terdengar dengan jelas. Kalau mau POI chatbox aja karena kasusnya ada banyak. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, Tiga, 2, 1. Juri, ekonomi biru di sisi kita adalah untuk kepentingan komunal dan untuk kepentingan bargaining power dari ASEAN di muka internasional pada akhirnya. Artinya, kamu tetap bisa dan punya kedaulatan untuk mengembangkan sektor yang menjadi satu-satunya kemampuan kamu, misalnya seperti Laos yang tidak punya laut, full daratan dan lain sebagainya. Karena yang ini tetap valid di sisi kami. Karena pertanyaan kami kepada mereka yang tidak mau mereka terima adalah bagaimana laut di sisi mereka akan dimanfaatkan dengan potensi yang sangat amat besar diapit oleh 2 samudera yang paling besar dan paling potensial yang ada di bumi pada akhirnya. Kalau mereka mau bilang mereka tetap akan memanfaatkan sumber daya laut dan lain sebagainya, ya exactly, itu juga model yang akan terjadi di sisi kami. Sektor-sektor yang kamu rasa cuma ada di sisi kamu tetap akan berjalan juga di sisi kamu. Tetapi sektor utama untuk menjalankan kepentingan komunal dari ASEAN dan untuk menaikkan bargaining power dari ASEAN di mata global adalah sektor ekonomi biru pada akhirnya. Karena kami percaya kenapa ASEAN selama ini tertinggal, walaupun mereka punya banyak potensi, mereka terlalu amat fokus dengan kepentingan mereka masing-masing, dengan interest dan komunitas mereka masing-masing. Tetapi kami rasa bahwa ekonomi biru itu tidak harus semuanya punya laut dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak perlu bawa capek-capek tentang laut dan lain sebagainya. Karena ekonomi biru adalah sistem yang terintegrasi. Akan ada negara yang berfokus pada industrinya, ada negara yang fokus menyuplai modalnya, ada dukungan diplomasi, ada negara yang fokus pada adding value-nya dan lain sebagainya. Kalaupun mereka tidak punya semua itu, maka itu akan dibagi-bagi juga. Bentuknya juga seperti yang dikatakan sama Kak Gi, ya tentu akan ada investasi modal yang beda-beda. Kami tidak mengharapkan Timur Leste atau Laos untuk memberikan modal yang sama dalam proyek strategis ini. Begitupun juga untuk pembagian profitnya nanti yang akan disesuaikan dengan kontribusi mereka dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, mereka bilang bahwa Cina itu tidak bisa ditebak. Jadi mereka bilang kita takut untuk integrasi karena ini akan memberikan sensitivitas bagi Cina untuk menyerang lebih kuat. Justru karena Cina itu tidak bisa ditebak, tanpa integrasi di ASEAN, mereka tetap keras dan tetap mengklaim Laut Cina Selatan sebebal dan sekeras itu. Artinya, itu tetap simetris terjadi di kedua sisi dan tidak pernah kita bisa membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Xi Jinping. Jadi setidaknya di sisi kita bisa mengatasi dengan lebih kuat, karena ada aliansi, kita menyatukan semua militerisasi, menyatukan semua bentuk sumber daya dan lain sebagainya. Ada diplomasi yang lebih kuat di pasar internasional dan lain sebagainya. Kami rasa bahwa Cina juga akan lebih segan, karena mereka bergantung secara institusi kolektif. Minyaknya dibutuhkan dari Indonesia, teknologinya tetap butuh kerjasamanya dengan Singapura, pertaniannya dari Vietnam dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka bergabung dan komplain menjadi satu institusi yang sama, Cina akan lebih segan untuk misalnya mau against mereka, karena Cina tahu mereka akan mendapatkan kerugian yang sebesar itu pada akhirnya. Tapi yang kedua, tentang mereka yang bilang bahwa
oh laut itu fluktuatif dan lain sebagainya. Mereka bilang bahwa akan ada bencana dan lain sebagainya, atau ya keadaan-keadaan yang tidak terkira membuat kekayaan dari laut tidak bisa dimanfaatkan secara 100% seperti ikannya akan hilang. Mereka bilang bencana. Pertanyaan saya, apakah agraria, manufaktur dan lain sebagainya tidak akan terganggu ketika ada bencana seperti badai, topan dan lain sebagainya? Saya rasa itu simetris. Tapi yang saya mau jawab adalah setidak-tidaknya di sisi kita regenerasinya itu lebih cepat, Dewan Juri, karena lebih kaya, dihimpit sama 2 samudera yang paling besar di dunia, dihimpit juga sama kawasan tropis yang memungkinkan regenerasi dari ikan-ikan, tuna dan lain sebagainya lebih cepat dibandingkan daerah-daerah dingin seperti di Eropa dan lain sebagainya. Jadi jawabannya memang kekayaannya tidak terbatas dan tidak segampang itu. Tapi kalaupun iya, kami rasa banyak sektor dalam kelautan ini pada akhirnya. Ada aquacultur, pariwisata, teknologi kelautan atau bioteknologi dan lain sebagainya, atau bahkan logistik. Jadi kalaupun ikannya itu memang terbatas, banyak sekali sektor-sektor atau subsektor dalam ekonomi biru yang bisa dimanfaatkan. Tapi kalaupun juga ikan itu terbatas, makanya justru exactly ekonomi biru itu mengubah arah pemanfaatannya, pemanfaatan bahan mentah menjadi teknologi adding value dan lain sebagainya. Justru di sisi mereka lah yang hanya akan memanfaatkan ikan dan tergantung pada seberapa banyak ikan itu dimanfaatkan dan lain sebagainya, Dewan Juri yang terhormat. Di sisi kita shifting arahnya untuk bisa memanfaatkannya pada produk-produk adding value dan lain sebagainya. Tapi tentang polusi energi seperti minyak yang akan merusak laut dan lain sebagainya, kami bilang justru itu tidak akan terjadi di sisi kita. Karena ini ada konsensus kolektif, makanya mereka juga pasti mau ekonomi biru itu terjadi sustainability teknologi dan lain sebagainya. Makanya di kita akan ada aktivitas kolektif untuk menghadirkan teknologi berkelanjutan. Makanya justru renewable energy atau kegiatan pembuatan teknologi yang mencegah tambang yang merusak ekosistem dan lain sebagainya justru akan semakin marak di sisi kita. Tapi juri, yang paling mereka bahas juga adalah tentang keunggulan masing-masing dan ini salah satu premis terbesar mereka. Jadi kalau saya bisa tentukan ini, maka mereka sudah kalah dan percuma semua argumentasi mereka. Kami bilang bahwa keunggulan absolut di setiap negara, misalnya seperti Laos yang tidak punya laut, tetap bisa kamu jalankan pada akhirnya. Kamu hanya akan berpartisipasi dalam ekonomi biru seperti misalnya diplomasinya, mendukung dalam hal adding value dan lain sebagainya. Justru kami rasa kalau di sisi mereka terlalu fokus pada pemanfaatan komoditas mereka sendiri-sendiri, mereka bisa kalah langsung. Karena Laos akan berhadapan langsung dengan negara besar dan raksasa seperti Cina, USA, atau Indonesia di bagian agraria juga kalah sama Cina yang pertanian dan yang berasnya itu lebih banyak dan lain sebagainya. Makanya justru exactly karena ada perbedaan komoditas dan lain sebagainya, kita mau menyatukan mereka dalam alur distribusi dan alur pembuatan ekonomi biru itu. Misalnya Singapura akan fokus pada supply modalnya, fokus pada industri dan teknologinya, Thailand fokus pada adding value dan lain sebagainya, Indonesia, Malaysia dan lain sebagainya fokus pada bahan mentahnya, sedangkan negara-negara lain akan fokus untuk membantu pada dukungan diplomasi dan lain sebagainya. Tapi juri, mari kita menimbang sektor mana yang lebih potensial untuk ASEAN berdasarkan apa yang sudah terjadi status quo. Lihat contoh kasusnya, Vietnam, mereka terjadi krisis lahan dan upah manufaktur. Sektor manufaktur tekstil dan elektronik Vietnam mulai membentur batas atas kenaikan upah minimum serta krisis lahan industri di wilayah utara. Kamboja terjebak pada industri garmen yang sangat rentan terhadap penghentian fasilitas insentif tarif impor oleh Uni Eropa. Dan banyak negara-negara ASEAN menghadapi persoalan struktural yang sama. Industrialisasi berbasis daratan telah menjadi mesin pertumbuhan selama puluhan tahun, Dewan Juri. Tetapi semakin sulit memberikan tambahan pertumbuhan sebesar sebelumnya karena telah terjadi diminishing return. Dalam ekonomi, ini artinya sektor yang sudah dimaksimalkan secara besar-besaran di status quo sudah mengalami kemunduran efisiensi potensi karena pemanfaatannya sudah semaksimal itu. Jadi sektor dan wilayah-wilayah atau space untuk dimanfaatkan secara berlebihan itu sudah tidak sepotensial itu. Masalahnya adalah ketika semua negara menggunakan resep pertumbuhan yang sama, keunggulan tersebut semakin mudah dipertukarkan. Kami rasa bahwa investasi menjadi gampang berpindah dari satu negara ke negara lain hanya karena perbedaan upah, pajak, insentif atau harga lahan dan lain sebagainya. Makanya ASEAN terjebak dalam kompetisi untuk menjadi lokasi produksi yang paling murah, bukan kawasan yang paling menciptakan sumber pertumbuhan baru. Bahkan di kondisi terparah, pola ini pada akhirnya membuat ASEAN rentan terhadap kompetisi eksternal karena pada akhirnya negara-negara atau kawasan lain seperti Eropa bisa menawarkan harga yang lebih murah dan lain sebagainya. Makanya vote untuk ekonomi. Terima kasih atas pidatonya. Untuk seluruh perdebatan mengundang bicara ketiga dari tim kontra. Halo, terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Oke, POI-nya Raisan aja.
kalau ada isu sensitif hanya untuk kepentingan debat. Sebentar. Oke, aku set timer dulu. Bentar. 3, 2, 1. Sadari manusia prioritas. OG datang dengan bilang negara tetap bisa memanfaatkan kedaulatan mereka, potensi mereka. Tapi satu, telan langsung pelurunya. Mungkin benar bisa tetap pertahankan, namun pertahanannya tidak maksimal. Karena seluruh kapasitas wilayah regional akan dikerahkan untuk sektor ekonomi biru. Karena mereka dituntut untuk berkontribusi ke visi misi utama ASEAN. Tapi dua, tentang sentimen China. Saya pikir ini bukan poin utama kami. Ini hanya dampak lainnya. Namun yang coba kami buktikan adalah semua klaim mereka tidak eksklusif. Kenapa? Satu, penanganan dan perlindungan sudah ada PBB, tidak eksklusif harus jadikan ekonomi biru dulu prioritas segi terintegrasi. Yang coba kami jelaskan adalah apa? Ketika ekonomi biru jadi sektor utama, maka dulu investasi yang berbagai macam dikerahkan pada sektor kreatif atau sektor lainnya, kini akan terpusat pada sektor yang bahkan kita belum tahu keterjaminannya. Apakah sudah ada marketnya? Sudah ada keterjaminan kerjasama? Apalagi sadari konteks ekonomi biru yang jadi visi misi global. Exactly, ekonomi biru yang ada di ASEAN termasuk sektor ekonomi biru yang baru katakanlah. Kasus mereka bilang bahwa akan ada insentif orang-orang untuk mau opt-in ke ASEAN adalah kasus yang jumping logic. Alih-alih mereka mau memilih ASEAN, mungkin mereka lebih milih negara-negara lain yang udah ada keterjaminan hasil terkait ekonomi birunya. Tapi bagaimana Anda menimbang debat ini, Judge? Adalah dari urgensitas. Ini penting. Sampai akhir, pemerintah nggak pernah jelasin apa diferensiasi kerjasama ekonomi biru yang udah eksis di status quo, yang udah dilakukan sama MEA dengan ekonomi biru yang diprioritaskan. Sadari, yang lucunya adalah interaksi jual beli, distribusi ikan yang muncul di kasus DPM itu tetap eksis anyway di sisi kita. Sering kita lihat di status quo ada kerjasama bilateral, katakan ada sebagainya. Makanya paling mungkin adalah checkbox ya. Makanya paling mungkin adalah kalau ini diprioritaskan, secara jor-joran semua negara harus mengikuti orientasi pergerakan ASEAN yang sampai akhir pun tidak pernah dijelaskan kenapa mereka mau untuk men-trade-off-kan bentuk-bentuk potensi mereka lainnya. Pun kalau Anda tetap kredit, asumsi mereka yang bilang bahwa akan tetap ada kedaulatan, mereka tetap punya insentif untuk mempertahankan potensi mereka. Pertanyaan adalah seberapa jauh sih mereka bisa mempertahankan potensi awal mereka? Exactly mereka bakal dituntut untuk misalkan memberikan kapasitas yang lebih besar, 80% ke visi misi yang selaras dengan ASEAN katakanlah, maka kalaupun ada pertahanan potensi awal, ini juga tidak akan maksimal katakanlah. Tapi tahan pelurunya, kalaupun benar, ketika ekonomi biru diprioritaskan dan memberikan dampak yang sangat besar, ini tetap jelek. Kenapa? Karena penimbangan dari cost dan benefit judge. Benefitnya mungkin Anda bisa memaksimalkan ekonomi biru dengan baik, tapi mengorbankan berbagai macam sektor, potensial alami Anda, kedaulatan Anda dalam menentukan arah gerakan, pun sampai akhir prinsip ini masih berdiri anyway. Tapi dua, apa yang mau saya lanjutkan? Sebagai mahasiswa kelautan, saya tahu secara retrospektif, ekonomi biru justru sering menjadi justifikasi proyek-proyek pertambangan laut dalam, mendorong degradasi lingkungan dan banyak hal lainnya. Klaim mereka hanya berhenti pada sebatas, kalau diprioritaskan konfliknya akan hilang, ekonominya jadi bersih. Satu, saya marah kalau ada kredit ini. Kenapa? Penjelasan ini nggak boleh dikredit. Untuk membuat ekonomi biru menjadi energi bersih, secara absolut merupakan beban yang sangat besar dan tidak realistis dalam debat ini. Di makalah saya direvisi sama dosen saya berkali-kali, karena ini memang bebannya besar banget. Makanya butuh proses di sini, bagaimana ekonomi biru yang terprioritisasi di sisi mereka akan menjadi ekonomi bersih katakanlah ini hilang sampai akhir, makanya klaim mereka cuma sekedar jargonistik. Makanya kalau dipaksa memprioritaskan ekonomi biru, Anda butuh model yang sangat besar katakanlah. Yang paling mungkin Anda akan men-trade-off-kan banyak sektor variatif lainnya. Ya nanti saya akan timbang kenapa ini suatu hal yang salah. Tapi ketiga, terkait klaim mereka yang bilang bahwa sektor darat bisa dimanfaatkan jadi tempat distribusi dan sebagainya. Satu, cherry picking karena pemanfaat sektor darat hanya terbatas. Mungkin negara-negara yang punya industri dari teknologi pengeluaran produk maritim saja yang bisa terlibat. Inilah mengapa yang berkontribusi adalah negara-negara yang bisa menyokong ekonomi biru aja anyway. Tapi dua, mereka bilang ekonomi yang mereka mau kejar adalah ekonomi yang unik agar bisa mendapatkan profit dan dilirik oleh global. Permasalahan adalah butuh penjelasan kenapa ekonomi biru sama dengan ekonomi unik. Saya pikir kita udah jelasin kalau ekonomi yang kita pertahankan adalah ekonomi yang lebih bervariatif. Exactly, misalkan ada ekonomi kreatif dan sebagainya yang lebih memiliki potensi diversitas, maka ini lebih masuk akal sama tujuan mereka. Tapi mari kredit lebih besar di kasus kami mengenai apa? Matriks pertama terkait cara kerja ASEAN. Bagaimana Anda menimbangnya? ASEAN itu bukan kayak AU, Judge.
yang boleh intervensi atau nentuin arah kebijakan ekonomi tiap negara. Secara prinsip, ASEAN terbentuk sebagai kawasan non-intervensi yang udah Aisyah bilang. Inilah kenapa secara idealis, prioritas pada ekonomi biru justru akan bergesekan dengan prinsip mendasar ASEAN. Kenapa? Karena ketika ada prioritas pada ekonomi biru, akan ada bentuk sektor yang sangat kaku yang akan dipertahankan oleh seluruh negara wilayah regional Asia Tenggara. Akan banyak pembatasan dan regulasi dalam tiap negara mengelola laut mereka sendiri. Ini pictorialisasinya simple. Ini misalkan dulu Indonesia mungkin bisa melakukan penangkapan ikan sebanyak 5 kali di 1 kali musim. Tapi kini ketika ekonomi biru dijadikan prioritas bersama, kontrol semua akses laut akan langsung beralih pada lembaga independen ASEAN dan semua kebijakan akan ditentuin oleh mereka atas asas kolektivisme. Permasalahan adalah kalau mau buat kebijakan yang tersentralisasi atau kolektivitas, Anda harus menjelaskan juga bagaimana mekanisasinya. Paling mungkin Anda akan membentuk lembaga independen dan sebagainya. Proses-proses ini nggak pernah mereka jelasin sampai akhir. Makanya kita bisa masuk dan menjelaskan bahwa mungkin lembaga independen di sisi mereka akan sangat tersentralisasi pada negara-negara seperti Singapura atau negara-negara ASEAN lain yang punya modal besar katakanlah untuk bisa membangun sektor ekonomi biru ini pun, maka dalam pengambilan keputusan pencapaian konsensus pun juga tidak berdasarkan konsentrasi yang panjang, berdasarkan keterlibatan semua negara, exactly karena pada akhirnya juga tetap ada ketimpangan bentuk dari pemodalan dan sebagainya. Makanya runtuh. Tapi 3, masalah adalah apa? Kami telah berhasil menjelaskan bahwa lebih lanjut, tidak semua negara mau untuk menjadikan laut sebagai target domestik bahari. Saya paham bahwa ASEAN itu punya wilayah maritim yang besar. Tapi masalahnya adalah bukan berarti ketika Anda punya wilayah maritim, Anda mau pada akhirnya menjadikan laut sebagai target domestik bahari Anda. Bentuknya seperti apa? Kita udah bilang ada Singapura yang mungkin cuma mau jadiin laut mereka hanya sekedar bisnis wisata aja, berlayar di kapal mewah katakanlah, atau fokus mengembangkan fasilitas teknologi mereka sebagai agensi negara Singapura dalam menjalankan bisnis mereka. Maka konklusinya menjadi sangat sederhana dalam debat ini. Kami satu-satunya tim yang menjelaskan kepada Anda bahwa negara ASEAN mempunyai banyak agenda dan tujuan ekonomi yang sifatnya diversitas pun juga bergantung dengan potensi dan demografi, tapi yang ketiga bergantung juga pada insentif dan rasa mau yang mereka miliki. Yang ini tidak bisa diukur melalui satu agenda utama besar, yaitu melalui ekonomi biru katakanlah. Tapi kalaupun memang benar, ujung kasus mereka adalah bertujuan untuk satu, kita bisa memanfaatkan potensi laut, katakanlah, kita bilang ini tidak eksklusif, karena pemanfaatan potensi laut juga bisa tetap ada di sisi kita, ada hubungan kerjasama, ada insentif untuk misalkan memanfaatkan laut Anda, katakanlah, untuk berbagai macam sektor, katakanlah, tanpa harus ada integrasi, karena ini juga eksis bisa Anda lihat di status quo, katakanlah. Maka secara komparatif, kenapa kami jauh lebih baik? Ketika ini tidak diprioritaskan, kami bisa menjamin opsi yang bisa dipilih oleh negara-negara kawasan Asia regional, karena pada akhirnya mereka tidak akan dipaksa untuk misalkan harus ikut selaras pada visi misi yang bebannya besar untuk semua kasus menangkan kami. Terima kasih atas pidatonya. Pidato itu